Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santomi dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu cerpen karya saya sendiri yang berjudul Keberhasilan Si Kutu Buku. Baiklah, mari kita saksikan. Beberapa pekan ke depan, Fitri akan lulus dari jenjang sekolah menengah pertamanya. Dia memiliki keinginan melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA karena terinspirasi dengan kakak sepupunya yang sekolah di SMA hingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Fitri pun mendekati ibu dan ayahnya yang sedang bersantai duduk di halaman depan rumah. "Ayah, ibu, lagi pada ngapain?" tutur Fitri. "Lagi ngobrol-ngobrol aja nih nak, sambil nyari angin." "Kok kamu belum tidur nak?" saut ibu. "Oh iya nih bu, belum ngantuk dan pengen ngobrol-ngobrol sama ayah dan ibu," jawab Fitri. "Jadi gini bu, ya, tahun ini insya Allah Fitri lulus SMP. Jadi Fitri pengen lanjutin sekolah ke SMA, bu." "Ya," lanjut Fitri. "Buat apa kamu lanjutin sekolah? Orangnya malas, tidak pernah mendapatkan ranking selama sekolah di SMP juga. Iya aja kalau kayak Ipat, sudah pinter, rajin, suka dapat ranking juga di sekolahnya. Tidak kayak kamu, bodoh banget," ucap ayah sambil menatap tajam Fitri. "Ayah, sudahlah, nanti juga Fitri bisa dapat ranking kok," saut ibu menenangkan. "Tapi, ya, Fitri pengen lanjutin sekolah ke SMA," jawab Fitri sedih. "Iya nak, kamu lanjut sekolah ke SMA kok," saut ibu sambil tersenyum. "Terima kasih ibu," Fitri bergembira sambil memeluk ibu. "Ya Allah, semoga ayah mengizinkan Fitri untuk melanjutkan sekolah," gumam ibu. "Ayah, boleh ya Fitri lanjutin sekolah ke SMA?" bujuk ibu ke ayah. "Ya sudah, tapi jika sampai kelas 2 belum dapat ranking di sekolahnya, berhenti saja sekolahnya," tutur ayah dengan tegas. "Alhamdulillah," gumam ibu. "Iya ayah, Fitri janji akan berusaha mendapatkan ranking kelas di sekolah SMA nanti," jawab Fitri sambil tersenyum gembira karena diizinkan melanjutkan sekolah oleh ayahnya. Malam semakin larut, menunjukkan pukul 9 malam. Ibu pun menyuruh Fitri untuk masuk ke kamar dan tidur. "Nak, kamu masuk ya tidur, sudah malam. Besok bangun pagi-pagi ke sekolah," bujuk ibu. "Iya bu, besok ada pembagian surat kelulusan di sekolah," jawab Fitri. Fitri pun masuk ke kamar dan tidur. Di pagi hari yang cerah, sang mentari menyinari embun-embun bening di dedaunan yang hijau. Kicau burung berirama merdu seakan berbahagia menyambut datangnya hari yang cerah, yang menggambarkan cerah dan bahagianya hati Fitri. Karena ayahnya mengizinkan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Fitri pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, memakai seragam putih biru disertai dasi dan topi. Ibu sudah menyiapkan sarapan nasi goreng dan telur dadar kesukaan anaknya. "Ayah, Fitri, sarapan sudah siap nih," panggil ibu. "Iya ibu," jawab Fitri. Sedap sekali bau nasi gorengnya. Pasti enak nih," ucap ayah. "Yuk mari dimakan," ajak ibu. Keluarga kecil itu pun dengan nikmatnya menyantap nasi goreng dan telur dadar masakan ibu Ana, ibu dari Fitri.
Nasi goreng dengan bumbu yang pas, baunya sedap, rasanya tidak pedas dan tidak terlalu manis. Bisa dibilang rasanya manis pedas dan rasanya pun tidak bisa diragukan lagi. Nikmat sekali. Tentu saja masakannya nikmat. Ibu Ana merupakan mantan hoki di salah satu rumah makan terkenal saat masih gadis. Selesailah sudah sarapan dengan nasi gorengnya, dan ayah pun pamit berangkat kerja karena takut kesiangan sampai kantor. Bu, Fit, ayah berangkat dulu ya, takut kesiangan sampai kantor. Ibu baik-baik di rumah, dan kamu Fitri, jangan nakal di sekolahnya ya, ucap ayah sambil salim dengan ibu dan Fitri. Iya ayah, ibu dan Fitri serentak menjawab. Assalamualaikum, ucap ayah sambil keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi, jawab ibu dan Fitri serentak. Ibu dan dibantu oleh Fitri membereskan bekas makanannya dan menaruhnya ke dapur. Setelah itu, Fitri pun memakai sepatu pinknya. Tak lama selang waktu kemudian, teman dekat Fitri memanggil. Terdengar suara panggilan dari arah luar pintu depan. Fitri, hari ini kamu ke sekolah? Panggil Novi, teman dekat Fitri. Iya Nov, masuk dulu sini, Fitri memerintah. Iya Fit, Assalamualaikum, ucap Novi sambil membuka pintu. Nov, kamu tidak membawa tas? Tanya Fitri. Tidak Fit, kan hari ini hanya mengambil surat keterangan kelulusan saja, jawab Novi. Oh iya juga ya, tapi aku bawa aja kali ya, buat naruh suratnya nanti. Takut kalau dipegang malah lusuh dan kotor, jelas Fitri prihatin. Oh ya udah, mending kamu bawa tas saja. Nanti aku nitip naruh surat, jawab Novi. Dua sekawan itu pun telah siap berangkat ke sekolah untuk mengambil surat keterangan kelulusan dari sekolah menengah pertama. Mereka mendatangi ibu yang sedang berada di dapur untuk berpamitan ke sekolah. Ibu, Fitri berangkat dulu ya, ucap Fitri sambil bersaliman dengan ibunya. Ibu, ucap Novi sambil berpamitan. Assalamualaikum, ucap Novi dan Fitri. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya kalian, jawab ibu sambil memperhatikan anak dan temannya sedang berjalan. Fitri dan Novi pun berangkat ke sekolah dengan mengendarai angkutan umum berwarna biru tua. Sesampainya di sekolah, sudah banyak guru-guru dan anak-anak OSIS yang sedang mempersiapkan untuk acara upacara bendera. Dan upacara pun berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun hingga selesai. Karena petugas upacaranya pun di sekolah ini memang sudah terlatih dengan baik. Kring, 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 bel berbunyi, tanda masuk kelas. Yang saat itu 3 kelas dari jumlah kelas 9 digabungkan menjadi satu kelas di aula karena hanya akan membagikan surat keterangan kelulusan. Nov, alhamdulillah ya, satu angkatan semuanya lulus, ucap Fitri. Iya, alhamdulillah ya, jawab Novi. Singkat cerita, Fitri pun mendaftarkan diri masuk ke sekolah SMA, diantar oleh ibunya. Ayahnya tidak bisa mengantarkan karena sibuk kerja. Bu, sekolahnya bagus banget ya, saut Fitri. Iya, makanya kamu yang rajin ya sekolahnya, supaya menjadi apa yang diharapkan ayah kamu. Mendapat ranking, jawab ibu. Insya Allah Bu, Fitri akan berusaha, tanggapan Fitri. Mentari menyapa pagi, menyinari wajah cantik Fitri nan manis sekali. Fitri dengan seragam putih abu-abunya
sangat bergembira memasuki gerbang sekolah SMA Ma'arif Cilegon yang ditemani dengan Novi teman dekatnya. Yang saat itu merupakan hari pertama Fitri masuk sekolah. Hari itu pun guru hanya mengajak kepada siswa-siswi barunya untuk saling memperkenalkan diri di depan kelas kepada teman-temannya. Jam istirahat pun telah tiba. Fitri dan Novi duduk di halaman depan kelas mereka. Tiba-tiba, Ipat, sang juara kelas waktu SMP, mendatangi mereka berdua. Fitri, hebat juga kamu bisa masuk sekolah ini. Dapat nyogok ya, hahaha, ujar Ipat sombong. Astagfirullah, enggak kok Pat. Saya masuk sekolah ini melalui tes juga, jawab Fitri. Terserah sih, yang jelas pastinya kamu gak bakalan bisa nyaingin aku. Sejak SMP juga, aku yang dapat ranking terus. Dan kamu tidak pernah sekalipun. Hahaha, tutur Ipat sombong. Tidak boleh terlalu sombong, Pak. Kecerdasan tidak untuk menyombongkan diri, tegur Novi. Terserah, jawab Ipat sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Hari-hari terus berlalu. Fitri pun duduk di kursi depan halaman rumahnya setelah pulang sekolah. Merenungi dirinya serta berpikir bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa mendapatkan ranking di kelasnya. Tidak lama kemudian terdengar suara panggilan dari kejauhan memanggil nama Fitri. Fitri, assalamualaikum, panggil Ita, kakak sepupu Fitri. Waalaikumsalam Kak Ita. Dengan gembira menyaut kedatangan kakak sepupu yang menjadi panutannya. Kamu udah gede ya sekarang? Tutur Ita. Iya dong Kak, aku juga sudah masuk kelas 1 SMA loh Kak. Fitri dengan bangganya. Oh gitu, syukurlah, lanjut Ita. Oh iya Kak, silahkan duduk. Kakak mau minum apa nih? Biar Fitri bikinin, ujar Fitri. Udah gak usah repot-repot, ini kakak juga bawa teh pucuk sama cemilan, oleh-oleh buat Fitri, jawab Ita. Wah, kakak baik banget, jawab Fitri. Kita kan saudara, harus saling baik dan mengasihi. Oh iya, bagaimana di sekolahnya? Nilainya bagus nggak? Tanya Ita. Fitri pun termenung, ada rasa malu dan takut untuk mengutarakan semuanya kepada kakak sepupunya. Karena nilai-nilai yang didapatkan di sekolahnya banyak yang jelek. Anu Kak, nilai aku masih banyak yang jelek, jawab Fitri menunduk. Loh, kamu harus rajin-rajin belajar dan perbanyak membaca buku. Karena dengan membaca buku akan menambah pengetahuan di dalam otak kamu dan bisa membuat kamu menjadi cerdas serta bisa melancarkan kamu berbicara di depan forum, tegas Ita. Iya Kak, tapi Fitri bingung mau baca buku apa dulu, tutur Fitri. Nah, untuk pemula seperti kamu bisa membaca buku-buku yang ringan seperti cerpen ataupun novel. Nih, kakak bawa buku kumpulan cerpen, boleh buat kamu. Tapi janji harus dibaca selesai minggu depan. Minggu depan, kakak kesini lagi, akan bawakan buku novel buat kamu, ucap Ita. Masya Allah, kakak baik banget. Terima kasih ya kak. Fitri janji akan banyakin membaca buku, jawab Fitri gembira. Ya sudah, kakak pulang dulu ya. Jangan lupa dibaca bukunya. Minggu depan akan kakak tes kamu loh. Assalamualaikum, ujar Ita sambil melangkahkan kakinya pulang. Siap kakak, laksanakan. Waalaikumsalam, hati-hati jalan, jawab Fitri. Fitri pun mengubah pola hidupnya setelah mendapatkan saran dan masukan serta motivasi dari kakak sepupunya.
Dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh kakak sepupunya tersebut. Dalam jangka waktu 3 hari, dia menyelesaikan membaca semua isi buku cerpen yang diberi oleh Ita kakak sepupunya. Sehingga buku cerpen itu dibacanya berulang hingga 3 kali khatam dalam 1 minggu. Dan tentunya banyak yang Fitri ingat isi di dalamnya. Hari-hari dijalani oleh Fitri dengan berselimut semangat untuk membaca buku. Hingga di sela-sela waktu sekolahnya pun, Fitri seringkali masuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Suatu ketika, Fitri mengajak teman dekatnya untuk menemani ke perpustakaan. "Nov, yuk temenin aku ke perpustakaan," ajak Fitri. "Duh Fit, enggak dulu deh. Aku pengen ke kantin, lapar nih. Lagian ngapain sih? Hampir setiap jam istirahat, baca buku terus. Enggak bosan apa? Bolak-balik perpus sekolah? Aku tidak bisa nemenin dulu ya, maaf," jawab Novi. "Membaca itu bisa menambah pengetahuan, Nov. Sehingga pengetahuan kita akan lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Ya sudah, kamu ke kantin dulu saja. Aku sendiri aja ke perpusnya. Nanti kalau kamu mau, nyusul saja ya," ujar Fitri. "Oke, Fitri cantik, hehehehe," ledek Novi sambil narik hidung Fitri. Fitri berjalan menuju perpustakaan sekolah. Di dalam perpustakaan, dia dengan semangatnya membaca buku-buku tentang sastra dan kumpulan cerpen. Karena dia sangat hobi dengan karya-karya sastra, semacam cerpen dan novel. Selain itu juga, Fitri pun sering membaca-baca buku paket yang ada di perpustakaan sekolah untuk menambah pemahaman pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru di kelas. Tiba-tiba saja datanglah sekelompok siswi yang diketuai oleh Ipak, menghampiri Fitri yang sedang husu membaca buku. Nak rajin nih ceritanya, hahaha. Percuma Fit, mau kamu sehari ngadepin buku mulu gak bakal bisa kayak aku, bisa dapat ranking kelas. Karena nih ya, otak kamu itu encer, karena keturunan orang biasa-biasa saja. Kayak aku dong, anak dosen, makanya aku juga pinter, hahaha. Dahlah jangan mimpi loh, bisa dapat prestasi, julid Ipat. Fitri seketika teringat kata-kata Ita kakak sepupunya, yang waktu itu menasihati untuk memperbanyak membaca buku dan rajin belajar, supaya bisa menjadi cerdas. "Insya Allah suatu saat aku bisa berprestasi, Pat. Karena batu yang keras aja bisa hancur dengan terus-terusan disiramkan air. Begitupun dengan kebodohan aku. Semoga dengan banyaknya membaca, suatu saat bisa banyak pengetahuan yang aku miliki," jawab Fitri dengan tegar. "Hahaha, ngimpi kamu Fit," celah Ipat. Setiap hari, di rumah maupun di sekolah, Fitri selalu berteman dengan buku. Bisa dibilang menjadi kutu buku. Karena saking dekatnya dengan buku, Fitri pun jadi rekor terbanyak peminjam buku di perpustakaan sekolah. Suatu ketika, ada seleksi perlombaan membuat cerpen di sekolahnya untuk dikirimkan ke ajang perlombaan Olimpiade Karya Sastra tingkat kota. Kabar tersebut ditempel di papan informasi sekolah. Dan Novi, teman dekatnya Fitri pun mengetahui informasi itu. Lalu langsung memberitahu Fitri, karena Novi tahu bahwa Fitri suka membaca cerpen dan novel. Ku beritahu Fitri siapa tahu dia tertarik dan bisa mengikuti seleksi ini, gumam Novi. Novi pun mencari Fitri di sekitar sekolah, akan tetapi Novi tidak melihatnya. Lalu Novi menanyakan ke salah satu guru yang kebetulan pengelola perpustakaan. Pak, punten mau tanya,
melihat Fitri nggak? Tanya Novi. Oh, Fitri ada di perpustakaan tuh, Nov. Jawab Pak Jamil, guru sekaligus pengelola perpustakaan sekolah. Oh, terima kasih ya, Pak, saut Novi. Novi bergegas menuju ke perpustakaan sekolah untuk menemui teman dekatnya itu. Dan benar saja, di perpustakaan ada Fitri yang sedang husu membaca buku kumpulan cerpen. Dengan tergesa-gesa, Novi langsung mengabarkan informasi tersebut. Fit, kamu harus ikut seleksi, ujar Novi sambil terengah-engah nafasnya bekas berlari. Seleksi? Seleksi apaan? Tanya Fitri. Itu loh yang di papan pengumuman. Sekolah kita akan mengadakan seleksi untuk perlombaan Olimpiade Karya Sastra tingkat kota. Aku yakin kamu bisa membuat cerpen karena kamu hobi banget membaca cerpen dan novel. Ayo, mau ya please? Hehehe, bujuk Novi. Sebenarnya ini kesempatan buat aku nunjukin bahwa aku bisa berprestasi. Gumam Fitri di dalam hati. Iya deh, insya Allah aku ikut, jawab Fitri sambil tersenyum. Nah gitu dong, pasti kamu bisa. Fitri pasti bisa. Novi menyemangati. Seleksi pun berjalan dengan lancar, dengan dewan juri yang luar biasa, yaitu salah seorang dosen dari Untirta, yang kebetulan beliau salah satu dosen di Pendidikan Bahasa Indonesia bagian sastra. Pengumuman pun ditempel di papan informasi, dan anak-anak pun ramai melihat hasil pengumuman tersebut. Dan tertulis di papan informasi, Fitri Rahmasari, penulis cerpen yang berjudul Keberhasilan Si Kutu Buku, menjadi pemenang dalam seleksi tersebut dan akan mengikuti jenjang perlombaan menulis cerpen Olimpiade Karya Sastra tingkat kota. Fit, kamu hebat banget. Kamu lolos seleksi dengan nilai paling tinggi, ujar Novi. Iya, alhamdulillah, tidak menyangka banget nih. Ini semua juga karena kamu yang menyemangatin aku. Terima kasih ya, Nov. Kamu teman yang paling baik yang aku miliki, ucap Fitri sambil memeluk Novi. Iya Fit, sama-sama, aku ikut bangga, ucap Novi sambil tersenyum. Tiba-tiba saja Ipat menghampiri mereka berdua. Baru segitu saja sudah bangga. Paling juga dapat menjiplak dari internet teks cerpennya. Julid Ipat. Astagfirullah, enggak kok Pat. Itu murni hasil saya sendiri, jawab Fitri. Sudah, mending kita pulang yuk Fit, ajak Novi. Berita Fitri mewakili perlombaan itu pun sampai kepada telinga ibunya Fitri. Ibu sangat gembira mendengar kabar itu, yang didengar dari salah satu teman Fitri. Dan ibunya Fitri pun memberitahukan ayahnya soal itu. Ayah, Fitri mewakili sekolahnya untuk ikut lomba di Olimpiade Karya Sastra tingkat kota minggu depan. Ibu senang banget, ucap ibu dengan gembira. Yang bener Bu, terus Fitrinya mana sekarang? Jawab ayah bahagia. Itu sudah di kamar lagi baca-baca buku, jawab ibu. Ayah pun memanggil Fitri untuk memastikan hal tersebut, iya atau tidaknya. Dan jika memang benar iya, maka ayahnya Fitri akan memberikan apa saja yang Fitri mau. Nat, sini Nat, panggil ayah. Iya ayah, Fitri menghampiri ayahnya. Kenapa ya? Lanjut Fitri. Kamu benar ikut lomba mewakili sekolah? Tanya ayah. Iya ayah, alhamdulillah Fitri lolos seleksi di sekolah dan mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Sastra tingkat kota minggu depan. Minta doanya ya, jawab Fitri sambil tersenyum manis. Ayah pasti doain. Sekarang bilang sama ayah, kamu mau apa dari ayah? Apapun akan ayah turuti sebagai rasa bangga dan syukur ayah terhadap kamu, ujar ayah gembira.
Enggak ayah, Fitri tidak minta apa-apa, jawab Fitri. Udah bilang saja apa yang kamu mau, ini permintaan ayah loh, ucap ayah meyakinkan. Ya udah, Fitri minta dibelikan buku saja sama ayah, jawab Fitri. Itu doang nak, ayah pengen memberikan hadiah yang besar buat kamu padahal. Ya sudah, besok kita berangkat ke toko buku. Bebas kamu mau pilih buku di sana, ayah akan belikan buat kamu, ujar ayah sambil tersenyum. Iya ayah, terima kasih ya, sambil memeluk ayahnya. Waktu terus berputar, hari-hari pun tetap berjalan. Tibalah saatnya perlombaan dilaksanakan. Fitri dengan tenangnya menggerakkan jari-jari cantiknya untuk mengetik dan merangkai kata untuk cerpen yang dibuatnya. Dia menuliskan cerpen dengan judul yang sama seperti ketika seleksi, yaitu Keberhasilan Si Kutu Buku. Akan tetapi, lebih ditingkatkan lagi dari segi diksi, bahasa, dan ceritanya. Dalam waktu setengah dari yang telah ditentukan Dewan Juri, Fitri sudah menyelesaikan tulisannya tersebut. Dan Fitri pun langsung melaporkan kepada juri bahwa cerpennya sudah selesai. Pak, saya cerpennya sudah selesai, ujar Fitri. Cepet amat kamu, hebat. Ya sudah, silahkan istirahat di luar, saut Dewan Juri. Selang beberapa hari kemudian, tibalah di waktu pengumuman hasil perlombaan. Fitri diantar dengan guru dan beserta ayah dan ibunya untuk menghadiri pengumuman tersebut. Masa-masa paling menegangkan antara mendapatkan juara atau kalah yang dirasakan oleh semua pihak. Juara 10 besar telah dibacakan. Namun, nama Fitri tidak ada di situ. Tibalah pembacaan juara ketiga besar. Namun, hingga penyebutan juara 3 dan 2, nama Fitri juga tidak ada. Satu juara tanpa nama masih ditunggu-tunggu pengumumannya. Hal yang paling menegangkan sekali. Penerima juara 1 pun dibacakan oleh juri. Juara pertama diraih oleh saudari Fitri Rahmasari. Dengan semangat juri membacakan. Sontak langsung saja ayah dan ibu Fitri memeluk erat putrinya yang berprestasi tersebut. Hal yang diharapkan oleh ayahnya sekarang diwujudkan oleh putrinya. Hal itu pun membuat ayah Fitri semakin gembira dan menyayangi putri tunggalnya tersebut. Nak, kamu hebat, ayah bangga sama kamu, memeluk Fitri sambil meneteskan air mata karena terharu. Terima kasih ayah. Fitri pun menangis terharu. Ucapan selamat pun dilontarkan oleh banyak orang kepada Fitri. Para peserta perlombaan bergantian mengucapkan selamat kepada Fitri. Para guru yang ikut mengantar mengucapkan selamat dan bangga kepada Fitri. Waktu pun terus berjalan hari demi hari hingga bulan pun silih berganti. Tibalah di masa penilaian semester 1 Fitri bersekolah. Saat itu juga masa yang menegangkan buat Fitri antara bisa mendapat ranking kelas atau tidak. Dia berharap bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, sehingga bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Ya Allah, semoga hasil ujianku di semester ini mendapatkan hasil yang bagus, gumam Fitri di dalam hati. Fit, kenapa kamu melamun? Tanya Bu Yati, wali kelas Fitri. Hehehe, enggak kok Bu, jawab Fitri sambil nyengir. Nilai kamu bagus-bagus Fit, kamu hebat. Ya udah ibu ke ruangan dulu ya, lanjut Ibu Yati. Iya Bu, jawab Fitri. Fitri pun termenung sejenak, memikirkan ucapan Bu Yati tadi. Apa iya ya? Nilai aku bagus-bagus, bertanya kepada diri sendiri. Minggu kedua setelah ujian usai, waktunya pembagian rapot di sekolah. Seperti biasa,
sekolah akan mengumumkan siswa yang berprestasi selama mengikuti belajar dan ujian. Pengumuman pun dimulai. Saat itu Fitri menjadi juara kelas kedua, sedangkan untuk ke-1 masih tetap diraih oleh Ipat. Akan tetapi, Fitri sangat bersyukur mendapatkan juara kelas kedua di kelasnya, karena baru kali ini mendapatkan juara kelas. Ipat, selamat ya, ujar Fitri. Ya, sudah biasa aku mah, jawab Ipat sombong. Novi pun langsung mengajak Fitri menghindar dari Ipat. Hayuk Pit, pulang yuk, ajak Novi. Yuk, Ipat duluan ya, tutur Fitri. Sesampainya di rumah, ibu melihat rapot anaknya. Dan betapa gembiranya tertulis juara kelas kedua di rapot anaknya. Yang selama ini belum pernah diraih oleh anaknya selama sekolah sejak TK, SD, sampai SMP pun. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu bisa mewujudkan harapan ayah kamu, ujar ibu. Hehehe, iya bu, alhamdulillah. Aku bersyukur banget. Ini semua karena doa ayah dan ibu, serta motivasi dari Teh Ita yang menyuruhku agar rajin membaca buku, hingga bisa sampai saat ini. Aku akan terus ikutin jejak Teh Ita, biar bisa kuliah, beasiswa seperti dia juga, ucap Ita sambil tersenyum. Ayah Fitri pun mengetahui anaknya mendapatkan juara kedua di kelasnya. Hal itu membuat ayah Fitri semakin bangga terhadap Fitri dan membelikannya motor sebagai hadiah untuk anaknya. Nak, ini buat kamu, memberikan kunci motor. Kunci apa ini ayah? Tanya Fitri. Itu motor buat kamu, hadiah dari ayah, jawab ayah tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih ayah, memeluk ayahnya. Membaca buku merupakan cara untuk membuka jendela pengetahuan. Dengan membaca, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang akan didapat. Dengan membaca juga menjadikan kita bisa banyak wawasan. Oleh karena itu, membaca buku merupakan hal yang harus dijadikan kebutuhan oleh semua orang, terlebih para pelajar. Prestasi akan terus meningkat dengan banyaknya pengetahuan yang kita miliki. Tahap demi tahap menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bacalah bukumu, jadilah kutu buku. Selesai. Oke, itulah pembacaan cerpen yang berjudul Keberhasilan si Kutu Buku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.